penebusan itu yang menjadikan kita sebagai milik Allah untuk memujinya. Lalu ya, saya ini sedikit menjawab ya. Tuhan keluar dari selangkangan. Saya mau menjawab aja nih Bang. Tuhan itu adalah terang. Tuhan adalah kasih. Nah, Tuhan itu bukan keluar dari selangkangan. Kodrat kemanusiaan Yesus itulah yang lahir dari perawan Maria. Dan apakah keluar dari perawan Maria itu sesuatu yang najis atau yang hina? Tidak. Karena apa? Memang kodrat manusia itu semua. Setelah penciptaan Adam, itu punya untuk tentara yang keluar berperang. Karena Tuhan kamu memerintahkan, kumpulkanlah jarahan berupa rampasan, berupa manusia. Tuhan kamu memerintah kepada Musa mengumpulkan 32.000 perawan, 16.000-nya untuk tentara. Ini germo apa mucikari? Nah, kalau Tuhan keluar dari selangkangan itu tidak paten. Tidak keren Tuhan keluar dari lubang kimah. Kodratnya sebagai manusia. Makanya saya bilang kalau kodratnya sebagai manusia itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Oh my God! Dilegalkan. Ini ajaran siapa? Ajaran Kristus atau ajaran siapa? Saya juga nggak tahu. Oh my God! Silakan Blender, masuk Blender. Ya, cuman aku sedikit aja. Dari tadi poin kita bicara selamat surga. Gini aja lah. Coba tunjukkan di mana dalilnya Yesus menjamin Kristen masuk surga. Udah itu aja. Ya, apabila bisa kalian tunjukkan, baptis aku hari ini juga. Cepat, baptis. Tunjukkan dalil secara letterlet ya. Di mana Yesus bisa menjamin masuk surga secara letterlet tertulis sama seperti di Islam, maka aku siap dibaptis. Lanjut. Ayo, baptis. Dan bawa juga. Letterlet. Kalau dia katakan Tuhan kita rasis, Matius 15:24, aku diutus hanya. Ya, itu aja ya. Itu aja teman-teman ya. Langsung poinnya aja langsung ya. Langsung poinnya ya, tertulis ya, sama kayak ini. Maka Allah, salah satunya ya, yang meyakinin Allah maka dijamin masuk surga. Kalau ada dalil ya, lanjut aja dalil. Mana dalilnya? Kalau ada pindah ke bangku Kristen. Lanjut. Kalau di surga tidak ada kawin mengawin, apa fungsi cepet mereka dengan titiknya sih? Dihilangkan aja untuk dihilangkan. Bang MP mungkin mau menjawab, silakan Bang MP. Kita nggak dijawab ya Bang dari tadi ya pertanyaannya udah berapa sesi ya. Jadi kalau kapasitas Nora dan Blender ini hanya teriak-teriak aja. Mereka ngomong tentang yang namanya LGBT. Jangan ketawa dong. Tolong di mute ya. Kalian mute, Tolong di mute ya. Bukan di mute. Oke. Ya Kak, kalian mute dong. Kok kita nggak pernah ganggu kalian ketawa ketiwi lagi, ini susah ini kalau kayak gini. Saya pikir kalian mute dari sana. Lanjut. Ya, jadi gini.
Kalau kita yang namanya di dalam kekristenan, kau pikir bahwa kita itu ada yang namanya LGBT, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10 ya dengan jelas dikatakan bahwa nih ya, itu yang pertama, kita tidak mengenal yang namanya LGTV ya, 1 Korintus 6 ayat 9 dan 10. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah? Jangan sesat, orang cabul yang tukang kawin sama bocil itu tidak akan masuk kerajaan surga. Penyembah berhala yang sembah batu tidak akan masuk kerajaan Allah. Pezina, banci, pemburit ya. Kemudian pencuri, penipu, pemabuk, pemfitnah tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kau yang tukang kawin sama bocil, tukang kawin yang sembah batu tidak akan masuk kerajaan surga kami. Apalagi yang hanya mikir kawin. Lihat sana kawin, lihat perempuan bocil Bang, kawin. Silakan. kita jangan menyia-nyiakan waktu. Oke, itu jawaban saya itu pertanyaan saya nggak dijawab ya. Apa timbangan apa supaya kalian masuk surga kan katanya tadi kan. Bang Mata bisa cari ini Bang, hadis Bang. Hadis riwayat Muslim 4969 ya. Apa jaminannya? Ya, di sini dikatakan ya, bisa dibukakan Bang, tampilkan layarnya ya, Abang bantu ya di sini ya. Telah menceritakan ya. Rasulullah pernah bersabda, pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi dan Nasrani kepada setiap seorang muslim. Kemudian Allah taala berkata, "Inilah penebusmu dari api neraka." Ini gimana? Bagaimana dengan hadis ini, boleh itu dia ya. Nah itu, tolong dong bang siapa namanya ini, kamu nih nggak ada jawaban, kalian tuh nggak jawab dari tadi, ya. Apa timbangan apa, keadilan yang seperti apa gitu loh. Terus kenapa harus menggunakan sirotol mustaqim? Jadi Allah menyelamatkan atau sirotol mustaqim yang menyelamatkan kamu, atau Yahudi atau Nasrani yang menyelamatkan kamu? Ini tolong dong dijawab. Saya dari tadi nggak mendapatkan jawaban apapun. Tadi kalau kamu tanya jaminan tadi di Efesus 1 Bang ayat 13 sampai 14 dicatat Bang, makanya next ya Nora dan siapa catat itu ayat-ayat saya gitu loh. Jadi apa jaminan kalian itu apa? Apakah setelah kalian mampu bermain sirkus melewati sirotol mustaqim, atau Yahudi dan Nasrani tadi, atau sebenarnya Allah apa sih? Saya belum menemukan. Silakan Bang Oke. saya mungkin mau menambahkan. Saya lanjut ya. Dan kalau mereka bilang bahwa kita tuh di surga akan ada kawin-mawin, ya ingat kalau pengantin itu bukan berarti kau hanya berpikir tentang kawin aja. Jangan otak kalian itu sama seperti Nabi kau kawin dengan banyak orang, dengan istri sampai 13, kau pikir bahwa perkawinan di dalam Kristen itu hanya tentang kawin dan kawin aja. Ya, perkawinan itu adalah menyatukan dua kepala, dua keluarga. Artinya kita bersatu dengan Allah. Dan kalau untuk kawin-kawin, Tuhan Yesus sudah menjawab di dalam Matius 22 ayat 29 dan 30. Ya, Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Karena pada waktu kebangkitan, orang tidak kawin dan tidak dikawinkan, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Kau tahu malaikat di surga itu tidak kawin. Jangan kau pikir bahwa kau kawin di surga, kau sampai di surga, terus Allahmu, malaikat pasti protes dong. Loh Allah, kita ini di sini bersama malaikat, tiba-tiba si Islam datang dari bawah langsung kawin, itu kan tidak masuk akal. Makanya kutanya kau, ketika waktu kau jalan ke surga sana sampai ke surga Allahmu, itu pertanyaan-pertanyaan kalian itu nggak dijawab sama sekali. 72 istri Nora, ketika kau berantri, papamu sedang kawin, nenekmu sedang kawin, itu gimana? Pertanyaan kami itu tolong dijawab. Kenapa? Apa menjadi dasarnya? Dan kalian itu apa yang didapatkan ketika waktu di surga nanti? Apakah benar dapat 72 bidadari atau tidak? Kami tidak butuh yang namanya surga miskin. Orang kaya hanya dapat bidadari di dunia ini pun juga bisa. Ngapain kami harus dapat kawin di surga? Makanya itu disebut surga miskin. Ya, silakan dijawab. Ya.
Tadi sudah terima dulu, terima udah. Oke. Tadi hadis yang dibawa soal 72 bidadari, tolong saya minta baca sanadnya ya. Dia terus apakah lemah atau memang kuat ya? Mereka gini, saya nggak apa-apa kalau Kristen tidak menerima soal kawin. Orang Tuhannya aja 33 tahun punya kelamin tidak difungsikan. Nora, Yesus itu datang sebagai kemanusiaannya. Kemanusiaan 100%, ketuhanan 100%. Kemanusiaan 100% alias Yesus itu manusia yang sempurna. Ya kan? Kalau manusia sempurna punya kelamin. Kalau kelaminnya tidak bisa difungsikan, potong tuh barang. Hanya mereka tidak ada mereka kenapa selalu menyinggung soal kawin. Tapi mereka lupa. Kenapa? Bagaimana mereka mau menyinggung kawin? Tuhannya aja punya kelamin tidak difungsikan. Terus mereka hidup di surga seperti malaikat. Hei, kau kalau di surga itu cepet dengan titik gunanya. Kau pikir kalian di surga itu seperti malaikat, bukan berarti kalian malaikat. Kalian akan dibangkitkan naik ke surga katanya dengan tubuh kemuliaan, berarti lengkap. Ada jasad kalian, ada kelamin. Hei, kalau misalnya seperti itu, potong itu titik, tutup itu cepet, Agatha. Fungsinya kalian punya kelamin. Saya sudah bilang Wahyu 19 nomor 7, kenapa kalian nggak bedah? Terus hadis yang kau katakan, Yahudi dengan Nasrani sebagai penggantinya. Betul. Karena Yahudi mengatakan Uzair putra Allah, terus Nasrani mengatakan Isa putra Allah, mereka akan ditempatkan di neraka jahanam. Betul. Jadi apa fungsinya neraka dengan surga? Neraka itu fungsinya untuk orang-orang kufur, orang-orang kafir yang menyekutukan Allah kayak kalian. Ya? Nah, yang diselamatkan nanti siapa? Umat muslim. Selagi dia beriman kepada Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad sebagai Rasul, akan dimasukkan ke surganya Allah. Itu betul. Itu sekedar minta data. Di mana datanya Kristen dijanjikan selamat. Kalian bukan pengikut Kristus, kalian penyembah Kristus. Kalian pengikut Kristus, setidaknya mayoritas Kristen tidak makan babi. Ini babi dihalalkan, sementara di Imamat 11 diharamkan makan babi. Yesus bersunat di dalam Lukas 2, datang Kristen tidak bersunat. Giliran Kristen bersunat, apa kata si Paulus? Orang yang menyunatkan dirinya Kristus itu sia-sia bagimu. Ya kan? Terus dia baca di Korintus. Nora, kami LGBT bla bla bla. Hei, baca itu 1 Korintus 1 nomor 1 juga. Mata pisau, apa dikatakan? Itu surat Paulus untuk jemaat di Korintus. Tahu di Indonesia jangan pede kok make suratnya Paulus. Dia kalau pede pakai suratnya Paulus, tanya sama si Paulus. Galatia 3 nomor 11, kenapa hukum Taurat dikutuk? Tanya sama si Paulus, kenapa Galatia 3 nomor 13, kenapa Tuhan kau itu dikutuk? Di dalam Islam yang dikutuk itu setan, bukan Tuhan. Saya bilang, apapun kalian mengatakan surganya Islam, tidak kawin-mengawin, saya tidak heran. Karena apa? Diberikan bidadari, kalian ternyata Yesus menjanjikan perempuan pelacur masuk surga. Dikasih bidadari. Ternyata Tuhan juga, Yesus menjanjikan perempuan lonte duluan masuk surga. Itu jangan lupa, mata pisau. Perempuan lonte masuk surga duluan, mendahului kamu. Jadi kalau ada perempuan lonte, dia bertobat, dia duluan masuk surga. Jawab soal timbangan. Ya, masalah tadi aku tidak ada ya. Inilah Kristen ini kerasa masuk neraka karena bahasa Indonesia ya. Aku kan nggak ada ngomong timbangan. Mana ada ngomong timbangan? Segala sesuatu di pengadilan akan dikumpulkan. Mana lebih banyak, dosa atau pahala? Itu loh, itu semua dinilai. Nggak ada ngomong timbangan ya, nggak ada. Jadi siapa yang banyak dosa itu dimasuk neraka. Itu poinnya. Simple kok, nggak sulit. Jadi habis ini tolong ya, mana dalilnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Udah, itu kita minta. Kalau nggak ada kita ribut. Itu aja ya. Kalau nggak ada kami potong. Kalau nggak ada dalilnya kami minta. Mana dalilnya? Yesus menjamin Kristen masuk surga. Kami sudah menunjukkan dalil. Kalau tidak ada kita ribut. Ya, jangan panjang-panjang lagi nanti. Oke? Silakan. Biar jangan panjang.
biar nggak panjang kita, ya kan? Biar nggak panjang, ya kan? Kalau Islam udah jelas ya, kita dalilnya. Di mana Yesus menjamin Kristen masuk surga. Itu aja. Dari Lanjut. tadi ayat itu udah dikasih Efesus dibaca, Bapak. Apa isinya? Efesus. Aduh, Makanya dibaca, Pak, di cross check saya sudah tadi udah baca. Udah. Oke, ini lanjut dulu, Bang. Lanjut dulu, Oke. lanjut Oke, dulu. ini kita Santai bikin lagi, aja. Bang. Oke. Oke. Ya, mau duluan, Pak? Oke. Silakan. Ya, ini lagi-lagi tuh nggak dijawab. Tadi katanya pahala dikumpulin, udah dikumpulin, ternyata yang nebus Nasrani dan Yahudi. Jadi kerja Tuhanmu apaan? Kagak ada gunanya. Ini Tuhan kan jadi katanya kan Tuhan kami menyelamatkan. Ternyata Yahudi dan Nasrani. Berarti Yahudi dan Nasrani jadi Tuhan. Tuhannya nggak ada gunanya. Makanya itu. Kagak kepake kayak ibarat batu gitu ya, Bang ya. Dianggurin aja, diantepin aja di situ. Yang kerja Yahudi dan Makanya. Nasrani diiyain lagi, Bang. Wah, Kemudian miris. Allah jangan-jangan waktu-waktu mereka naik ke di sana nanti tugas Allah hanya seperti yang di dalam An-Naba 33 gitu. Ya. Jadi kalau kau bilang di dalam hal yang namanya tadi ya saya jawab sedikit ya Taya terkait dengan surah Sunan Ibnu Majah 4328 ya, tetapi tidak bertentangan dengan Al-Qur'anmu di dalam An-Naba 33 Nora. Jadi jangan malu ketika kau di dalam surga nanti, jangan kau bantah. Dan Allah sediakan pula bagi mereka sebagai kenikmatan seksual dan memberi ketentraman hati bidadari surga, yaitu gadis-gadis cantik jelita berpayudara montok. Kau di surga, kau lagi kewe-kewe, kau juga blender, di surga lagi kewe-kewe, Allahmu ngapain? Kalau memang kau pertanyaan-pertanyaan kami itu terlalu susah, saya tanya kalian gampang aja deh. Apa yang Allahmu lakukan ketika kalian kewe-kewe di surga? Nora lagi antrian, si blender lagi hantam 72 bidadari, lagi minta, ayo lanjut. Selanjutnya berapa lagi? Nah, Allahmu ngapain? Saya tanya, Allahmu ketika waktu kalian kawin-kawin di surga dengan bidadari, kau Nora jadi bidadari pun urutan berapa saya nggak tahu. Allahmu ngapain? Itu pertanyaan saya. Kalau memang kalian susah menjawab apa yang kami tanyakan, silakan. Ini ya, aku bacakan Efesus 1 ya. Ini tadi sebenarnya udah dijawab berkali-kali, telinga mungkin nggak nyimak ya. Efesus 1 ayat 13 sampai 14 dikatakan, di dalam Dia, di dalam Yesus ya, kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatan, di dalam Dia juga kamu ketika percaya dimateraikan, bahkan pakai materai dengan Roh Kudus. Yang dijanjikannya itu, Roh Kudus itulah jaminan Amen. bagian kita sampai menerima penebusan itu yang menjadikan kita sebagai milik Allah untuk memujinya. Lalu ya, saya ini sedikit menjawab ya. Tuhan keluar dari selangkangan, saya mau menjawab aja ini Bang. Tuhan itu adalah terang, Tuhan adalah kasih. Nah, Tuhan itu bukan keluar dari selangkangan. Kodrat kemanusiaan Yesus itulah yang lahir dari perawan Maria. Dan apakah keluar dari perawan Maria itu sesuatu yang najis atau yang hina? Tidak. Karena apa? Memang kodrat manusia itu semua setelah penciptaan Adam itu semua mengalami repetisi melalui kelahiran. Mohon ya ditambah lagi ya literasinya, edukasinya itu ya. Nah itu ya. Tapi dalam kodrat keilahiannya dia itu adalah terang. Dan terang itu tidak akan bisa dikontaminasi oleh apapun. Karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah terang. Dan Yesus itu tidak pernah dikatakan dia disalib dalam keadaannya sebagai ilahi. Tetapi dalam keadaannya sebagai manusia. Dipukul, diludahi atau apapun. Itu adalah hal yang tidak menjijikkan. Karena itu bukan bagian dari dosa. Tetapi yang melakukan dosa itulah hal yang sebenarnya hina dan menjijikan di hadapan Allah. Kalau kita mau belajar jujur ya secara rohani ya itu tidak masalah. Itu yang pertama. Yang kedua saya mau menjawab juga tentang Wahyu 19 ayat 27. Tadi seperti yang Bang MP udah dikatakan ya, dijawab itu di dalam Matius dikatakan tidak ada kawin mengawin. Yang dimaksud perjamuan kawin sama anak domba, namanya anak domba. Nah itu adalah sesuatu yang sifatnya alegoris. Dan itu tidak secara letterlek dimaknai sebagai laki-laki dengan perempuan melakukan hubungan suami istri. Silakan. Tidak ada dalam kitab kami mengabarkan untuk kita akan kawin-kawin seperti kalian. Jangan kalian cari remis ketika waktu kalian sibuk dengan kawin-kawin. Kami tidak seperti itu. Kita punya Allah yang berbeda.
Dan jangan kau paksakan bahwa Tuhan Yesus yang datang ke dunia ini, dia harus memakai yang namanya titiknya untuk kawin-kawin seperti yang dilakukan nabimu. Lihat, engkau boleh menggauli siapapun yang engkau kehendaki. Tuhan Yesus gak kayak gitu. Tuhan kami datang untuk mengajarkan kebenaran dan hidup, bukan untuk kawin dan kawin. Silakan. Sedikit bang. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, keselamatan itu adalah ikut ambil bagian dalam kodrat ilahi. Nah, kodrat Allah itu tidak kawin, ya kami juga tidak kawin. Itu keselamatan. Sebagaimana Allah tidak kawin, kudus, tidak berdosa, tidak mati, itulah kondisi keselamatan. Oke, ini satu sesi ya. Oke. Aku Nur ya, bentar ya. Enggak, jangan. Nanti hilang. Hah? Nanti hilang dari pikiran saya. Efesus ya. Surat cinta, surat cintanya. Surat cintanya si Paulus. Ini firman Tuhan apa surat cinta? Satu surat ini daripada Paulus yang menjadi rasul Kristus Yesus karena kehendak Allah. Surat ini ditujukan kepada umat Allah di Indonesia. Surat cinta kepada umat di Efesus. Diklaim kepada umat Indonesia. Terus ya itu saja. Sebenarnya kalau kalian mau ngotot apapun ya silakan. Saya menginginkan surat cinta saya kepada kekasih saya yang di Aceh tiba-tiba diklaim sama orang Jawa. Kan bingung. Oke. Wahyu 19 nomor 7. Saya balikkan dulu kamera saya. Itu alegoris Nora, mau alegoros, baca dia punya. Aduh, nggak kelihatan kalau udah kayak begini. Aduh, jangan dulu. Aduh, inilah kalau sudah apa nih. Wahyu 19 nomor 7. Ya. Marilah kita bersorak-sorai dan memuliakan dia karena hari perkawinan. Ini alegoris Nora. Di sini artinya gamos. Gamos itu artinya apa? Wedding. Marriage, pernikahan, perkawinan. Oke, terus pengantinnya itu merujuk siapa? Itu kami, Nora, kami akan dikumpulkan. Agatha, kau siap juga. Mata pisau kau siap juga. Itu pengantin merujuk kepada Gune. Gune itu artinya perempuan, istri seorang perempuan. Ya siap-siap aja lah kalian di situ ya. Jadi jangan kalian bilang alegoris semua alegeres ya. Kalau alegoris tidak mungkin. Asli originalnya itu adalah perempuan. Kenapa kalian bilang alegeres? Saya bingung ini kitab. Kenapa kebanyakan perumpamannya daripada firman Tuhannya? Datang ada firman Tuhan, datang ada surat. Surat itu dikatakan firman Tuhan. Surat dari Paulus untuk jemaat tercintanya di Efesus, untuk jemaat tercintanya di Korintus, surat kok firman Tuhan. Tadi sudah dikatakan ya, kalau kalian mengatakan tidak seperti Nabi kalian menggauli, jangan lupa silsilah Yesus sampai ke atas Daud itu berzina. Tidak berzina dengan Batseba, tidak ada Tuhan kalian. Dan jangan lupa Agatha, Tuhan kalian itu di dalam perjanjian lama tukang bunuh. Bilangan 31 kamu baca mulai dari 35 sampai 40, Tuhan kamu mengumpulkan 32.000 perawan, 16.000-nya disediakan untuk tentara yang keluar berperang. Ini mucikari apa germo? 32.000 perempuan perawan, 16.000-nya untuk tentara yang keluar berperang. Karena Tuhan kamu memerintahkan kumpulkanlah jarahan berupa rampasan, berupa manusia. Tuhan kamu memerintah kepada Musa mengumpulkan 32.000 perawan, 16.000-nya untuk tentara. Ini germo apa mucikari? Nah, kalau Tuhan keluar dari selangkangan itu tidak paten. Tidak keren Tuhan keluar dari lubang kimah. Kodratnya sebagai manusia. Makanya saya bilang kalau kodratnya sebagai manusia itu titik fungsinya untuk apa? Enggak, tadi Agatha mengatakan Filipi ya. Di Efesus ya, Efesus 13. Itu tidak ada kata sorga. Enggak ada.
Bandingkan dengan di Islam. Islam sangat jelas. Di Fusilat nomor 30, sesungguhnya orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah merasa sedih, dan gembirakanlah mereka dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepadamu. Surga, maka Allah memberikan pahala, yaitu surga yang mengalir. Terus kemudian barang siapa mengerjakan amal soleh laki-laki perempuan, mereka akan mendapatkan surga. Efesus nggak ada kata surga. Roh Kudus ngapain gerobor? Blender, lupa aku blender. Matius 21, Matius 21:31. Iya. Sesungguhnya Iya. pemungut cukai dan wanita-wanita pelacur akan duluankan. Nah, itu dia. Suruh anak kau, saudara kau perempuan, Agatha, melonte dulu kalian, bertobat masuk surga itu. Nah, itu dia. Justru Kristen, Masuk melonte dulu kalian. iya, Matius 21 nomor 31, wanita lonte duluan masuk dalam sorga. Itu dia. Itu justru. Lanjut. Kristen masuk surga ya? Mana datanya ya? Ya, kalau nggak ribut data ya, dari tadi kita biar ada poinnya. Mana dalilnya Yesus menjamin Kristen masuk surga? Tertulis di Udah internet. habis, sudah Ya. habis waktunya. Ayo main lagi. Ini nggak dijawab-jawab ya bang ya, kayak sia-sia gitu. Cuman apa narasi-narasi hujatan yang nggak ada isi. Kelasnya ini jauh banget ya, jatuh banget ya. Lah, udah jawab ya, lanjut. Stoi, diam. Waktu saya. Giliran kita. Oke, di sini ya, padahal Nora itu nanya sendiri, jawab sendiri. Apa sundal yang bertobat? Nah, itu Anda udah menjawab, tapi Anda tidak berpikir gitu loh. Udah dia bilang, semua manusia di dunia ini berdosa karena kesalahan satu orang ya. Roma berapa itu bang? Roma 5 ayat berapa itu ya, dikatakan ya. Jadi semua orang yang bertobat ya pasti masuk surga. Saya rasa itu juga di dalam imanmu sama ya Nora ya. Jadi kamu lagi-lagi menunjukkan kebodohanmu yang hakiki gitu loh. Oke, ya lalu ya kalau kamu bicara itu surat Efesus lah, surat kamu itu surat sapi betina loh. Surat kamu itu surat lebah, surat jin gitu loh. Ini kepada Itu untuk jemaat siapa? di Efesus. Oke, ini lanjut, tunggu bang. Ini kepada jemaat di Efesus, berarti ada gereja di Efesus, ada orang-orang di Efesus. Ini lebih keren gitu karena nama kotanya bukan nama lebah, bukan nama jin, apalagi kuda yang lari terengah. Sapi betina. Nah ini yang harusnya lucu ya. Dan kalau kamu bilang oh itu surat di sini lah, surat kamu juga ada yang namanya surat Makiyah, Madaniyah. Dalilnya Itu yang mana? Dalil itu diturunkan. kita minta. Dalil. Tenang. Itu yang diturunkan. Dalil. Kalau nggak ada kita tutup. Woi, Dalil. diam. Itu Diam. Enggak, kalau nggak ada kita diturunkan tutup. di Mekah. Surat kamu juga kan ada yang diturunkan di Mekah, ada yang diturunkan di Madinah. Ini juga jangan pura-pura nggak tahu atau Dalil mana? Dalil. Kamu nggak Jamin ngerti surga. Islam. Dalil. Tuh, kamu dari tadi nggak ada narasi, kamu hanya sibuk untuk Dalil menghujat, Yesus menghujat. menjamin surga Udah mana? Diam blender. Tutup dalil. Mulai lari. Ini tuh udah nggak ada Lo bukan dari mana dalilnya dalil? Kapan kita selesai? Kapan kita selesai? Dalil mana? Hujatan yang nggak penting ya. Kalau aku tadi mau menjelaskan tentang kitab Wahyu, kalau Dalil kita baca mana kitab surga? Wahyu, ya. Dalil. Paham nggak dalil? Jadi dia ngapain sih bang? Lo dalil mana? Jaminan surga itu yang kita minta. Kau bisa Nggak tahu aman gak sih, woi? aturan, harus tahu aturan. Lo nggak ada. Sampai Woi. kapan kita diskusi? Sampai kapan? Juga nggak jelas mukanya. Sebentar, woi. Ini gimana sih? Sampai kapan kita mau Diam diskusi? dulu, woi. Ah, Woi, dalil nggak ada. diam dulu. Oh, no, Dalil mana? Diam dulu, kau bisa diam gak? Dalil Woi. mana? dong. Ini waktu saya terbuang. Saya suka loh kayak gini. Iya, tadi kita kau bilang jawab. dalil Oh. kan? Tolong tunjukkan Mana dalil. kau jawab dalil? Mana surga? Mana Mana? surga? Mana kau jawab dalil? Mana Yesus Bang, menjamin lihat aja surga? bang, dia ini Nah. nggak kondusif loh. Dalil, woy, Kamu dalil. tuh dari tadi menghina kami tuh santai karena bukan itu poin dari diskusi saya. Saya tetap pada poin saya. Saya mau menjelaskan kitab Wahyu ya. Wahyu itu kalau sejak semula Dalil ya. Mereka nggak tunjuk dalil. Jadi katanya Nora itu bertanya menjawab sendiri. Yang dibilang itu mendahului. Agatha mendahului. Udah ya, ini ya, dalil ya. Kita nggak perlu dengar. Kita nggak perlu dengar ya, Jangan itu teman-teman kebon. ya. Oh. Nggak perlu kita dengar. Kita Pantas. dengar dalil. Tolong tunjukkan dalil di mana Yesus menjamin Pantas surga. surah-surahnya untuk Nggak ada dalil, lebah. apa yang diskusi? Ya kan?
semua pertanyaan dijawab. Dalil, Ya. dalil, mana dalil? Jadi Woi, dalil. gini deh. Dalil. Tenang dong. Kalian diam dulu dong. Kenapa kalian ini? Kami blender, dalil nggak ada. Nah, PKPK hanya cari koin, bukan cari dalil. betul. Dari tadi kita tunjukkan di dalam Islam dalilnya banyak, di dalam surah. Katanya si Agatha ini pernah mualaf ya. Dia Islam, katanya dia ngaku dia Islam. Masa dia tidak tahu sapi betina itu apa? Itu menceritakan Beda kelas. Bani Israel Ya, itu betul menyembah, banget. mereka menyembah sapi betina. Kalau kalian model seperti ini ya kalian nggak akan maju. Ini pernah Islam dari mana? Sebentar tak. ini? Ya, saya narasikan. Surat Ya, sapi betina. kalau masa dia memang nggak tahu? mereka ini adalah ya namanya Dia katanya Nora, saya dulu adalah Islam, tapi sapi betina sebab nuzulnya dia nggak tahu. Tuhan pelacur, kata Yesus duluan masuk surga, didahulukan, bukan soal bertobatnya Agatha. Kalau jadi bagaimana kalau perempuan yang pembunuh antri di belakang dong? Kalau kayak gini Bang MJ. Jelas ya, teman-teman ya, mana dalil ya. Tadi kan udah dijelaskan. Mereka tidak ada Jangan dalil ya. bertobat. Kita untuk apa? Loh, Kita semua tidak ada manusia dalil. itu bertobat. Ya. Saya rasa Aku itu mute mereka, jawaban aku yang mute, terlalu nggak ada gampang dalil. untuk dicerna gitu. Tapi kamu kan dengan Kapan? kebijakan kamu, Kapan mau kamu tuh selesainya cuma mau kalau tidak yang nggak jelas gitu loh. Dalil dari Kamu tadi. biarkan dirimu itu Mana berkata-kata dalilnya? kotor. Yesus menjamin surga. Dalil. Udah itu aja. Ini ya. Ini ya Bang ya, saya kalau dipotong-potong kayak tadi, diganggu kayak tadi, ya, saya nggak suka. Diskusi ini nggak ini. Islam katamu ya? Kau pernah Islam? Masa sapi betina Nggak usah, saya nggak suka loh Bang. lucunya, Kayak Bang? gini tuh nggak ini, nggak Masa masuk. sapi betina kau nggak tahu Agatha? Jangan, aduh, Kau kualitasnya katanya jelek Islam. sekali. Udah. Kualitasnya. Dalil. Tadi Dalil. jadi Nggak begini, usah blender. sayang, gitu. Perempuan yang duluan masuk surga adalah Saya lonte. nggak suka ya Bang, kayak gini ya Bang. Saya nggak biasa menurunkan standar Nggak. saya dengan kayak Perempuan pesundap duluan masuk pendakwa surga. jalanan kayak gini yang mulutnya Didahulukan, sampah. didahulukan. Kau jangan potong Saya ayat. nggak suka ya. Mungkin ini Boleh saya nggak suka. Udah close ya. Dalil nggak ada ya. Sekali lagi ya. Tadi kita minta. Kita tadi minta tadi. Kita tadi minta dalil. Ada nggak? Dalil. Nepo aja, Dalil. nepo aja, nepo. Dalil. Di mana Dalil. Yesus Dalil. menjanjikan Kristen masuk surga? Nggak ada. Udah itu aja. Udah. Nggak ada ya. Kalau di Al-Quran sudah dikatakan pengikut Nabi Muhammad mencintai Allah itu masuk surga. Mengatakan Udah jelas ya? Jelas ya? Yesus sebagai Tuhan itu Kristen masuk surga nggak ada. Jadi teman-teman biar tutup ya. Pelacur didahulukan masuk surga itu benar. Nah, Jadi Robert, Agatha, silakan mama kalian duluan dulu melacur, baru bertobat, didahulukan masuk surga. Gak ada dalil ya blender ya? Gak ada ya? nggak ada dalil. Clear ya, nggak ada dalil ya. KU, nggak ada dalil. Kalau ada murtad aku sekarang. Murtad, ayo mana? Nggak ada dalil. Udah jelas ya, tadi dalilnya nggak masuk teman-teman ya. Clear ya. Perempuan pelacur didahulukan masuk surga. Ya. Dalil Didahulukan. Efesus. Di Efesus. Udah clear ya. Di Efesus tidak ada dikatakan surga, nggak ada. Di dalam diam kamu, tidak ada surga. Clear ya, nggak ada dalil. Apa? Selesai, menang. Alright. Masa perempuan pelacur duluan didahulukan masuk surga? Tutup ya. Teman-teman tutup ya. Tutup ya teman-teman ya, tutup ya. Nggak ada dalil mereka ya, nggak ada dalil, tutup ya. Tutup ya. Tutup ya, nggak ada dalil ya. Kita minta dalil, nggak ada. Enggak perlu. Udah cukup. Udah puas. Mereka asik mengapakan soal bidadari. Saya minta sanatnya bagaimana, nggak bisa. Tidak bisa. Iya Nora, perempuan pelacur itu bertobat, tapi jangan kau putus ayatnya, didahulukan masuk surga. Didahulukan daripada perempuan
perempuan pembunuh, perempuan pencuri, perempuan yang durhaka. Intinya perempuan yang melonte duluan masuk surga itu. Siapa mau naik? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puas banget aku. Puas. Tidak ada dalil Kristen dijanjikan masuk surga. Makanya mereka dari tadi tidak baca-baca. Giliran dikasih bidadari yang montok, mereka pengennya pelacur yang dia. Lah kan itu. Oke, cuman gini itu ya, mantap lah tadi sama itu Nora sama Blender. Memang sepantasnya itu di stop apanya diskusinya, karena apa? Mereka berbicara berdasarkan asumsi saja, tidak by data, tidak ada data. Makanya gini, kita kejebak. Tadi kejebaknya kita berupaya menjawab mereka, sementara mereka tidak memberikan data jawabannya, gitu loh. Iya, Kejebak. soal hadis itu kan tadi Bang Dio udah kasih tahu, minta sanatnya. Saya tadi bilang, coba baca, coba tengok lagi sanatnya itu. Bagaimana? Ya. Tidak mau ditunjukkan dia kan? Jadi untuk apa lagi lanjut? Derajatnya itu Dhaif. yang dikatakan dikawinkan sama 70 lebih dari 70 tahun nonotnya tidak mati-mati, tegang terus, itu dhaif dia. Bermasalah dia sanatnya bermasalah. Cuman gini teman-teman ya. Dari diskusi tadi, ya kan, dari diskusi tadi Bang Farouk pelajarin, maha benar Allah dengan firman-Nya. Kenapa maha benar Allah dengan firman-Nya? Dalam surah Al-Baqarah ayat 213 dan surah Ali Imran, dalam surah Ali Imran ya ayat 19. Di mana dalam surah Ali Imran ayat 19 ya dikatakan sesungguhnya jin di sisi Allah hanya Islam. Noise. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisapnya. Di sini dikatakan tiada berselisih orang-orang yang telah diberi kitab. Siapa orang-orang yang pernah diberi kitab? Kita dan juga Bani Israel. Pernahkah orang Yahudi mengatakan surganya Islam kawin-mengawin? Tidak. Pernahkah orang Yahudi mengatakan umat Islam menyembah batu? Tidak. Pernahkah orang Yahudi mengatakan Nabi Muhammad SAW menikahi bocil? Tidak. Pernahkah orang Yahudi mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pedofil dan cabul? Tidak. Pernahkah orang Yahudi yang mengolok-olok Tuhannya umat Islam, di mana Tuhan umat Islam tidak kelihatan sebagaimana Tuhannya orang Yahudi? Tidak. Siapa yang memperselisihkan itu? Kristen. Karena apa? Karena pada mereka tidak pernah diturunkan kitab. Maka dia berselisih aja. Kepada orang Yahudi berselisih mereka, berdebat mereka, berpolemik mereka kepada orang Yahudi. Mereka ambil Nabi Yahudi dijadikan sebagai Tuhan mereka. Mereka ambil kitab Yahudi dijadikan terjemahan sebagai kitab mereka. Kepada umat Muslim mereka berpolemik lagi. Gitu loh. Apa polemik mereka dengan narasi-narasi dari si MP ya yang menghujat dan merendahkan Nabi Muhammad SAW dengan mulut yang penuh dusta. Sementara surah Al-Qalam ayat 4 Allah mengatakan tentang sifat Nabi Muhammad SAW. Selesai sebenarnya. Begitu kita tunjukkan Al-Qalam ayat 4, Allah Rabbul Alamin mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Sementara perkataanmu tentang Nabi Muhammad SAW didasari oleh kebencianmu. Berdasarkan kebencianmu, taklah mungkin perkataan kau lebih hebat, perkataan kau lebih kami dengarkan daripada Allah sendiri yang mengatakan Nabi Muhammad SAW memiliki budi pekerti yang agung. Jelas dalam surah Al-Baqarah 213, Ali Imran ayat 19 dikatakan di situ tidak berselisih orang-orang yang pernah diturunkan kitab kepadanya kecuali karena kedengkian mereka. Berselisih ke orang Yahudi dengan umat Islam berselisih karena apa? Kedengkian mereka terhadap Nabi Muhammad SAW. Tapi Yahudi itu tidak pernah berselisih kepada Nabi Muhammad SAW tentang syariat karena Yahudi juga punya syariat. Orang Yahudi tidak pernah berselisih kepada Islam tentang konsep ketuhanan karena memang konsep ketuhanan yang diajarkan Nabi disampaikan Nabi Muhammad SAW dengan konsep ketuhanan Yahudi itu sama. Orang Yahudi tidak pernah berselisih kepada umat Islam tentang cerita surga
Karena memang surga yang diceritakan di dalam Al-Quran sama dengan kisah surga yang disampaikan di dalam Taurat dan juga Injil. Tapi mereka Kristen yang tidak punya kitab, semua dipolemikkan dia. Yahudi diperselisihkannya, Islam diperselisihkannya. Karena apa? Allah jawabkan, karena tidak ada kitab pada mereka. Siapa nabi yang membawa kitab suci untuk Kristen? Siapa? Siapa? Potong leherku. Kalau Tuhan pernah menurunkan satu nabi, menurunkan kitab suci untuk Kristen. Tak punya kitab suci, tak punya syariat, tak punya nabi, tak punya Tuhan. Tuhan nggak punya, nabi nggak punya, kitab suci nggak punya, syariat nggak punya. Bagaimana bisa punya surga? Bagaimana bisa punya surga? Makanya ketika mereka menceritakan tentang surga, misalnya cuma berpolemik saja. Berpolemik, mengolok-olok, menebarkan kebencian dan berupaya memprovokasi. Begitu loh. Tapi ya itu ya, kalau sama aku tadi si MP itu main roasting kayak gitu, habis. Kalau dengan model roastingan seperti itu. Jadi memang sudah cocok, diskusinya di stop. Tak bisa lagi dilanjutkan. Karena apa? Si MP puas dengan hujatannya, si Agatha dengan framingannya, seakan-akan Islam tidak menjawab, padahal mereka sendiri yang tidak menjawab. Ya, assalamualaikum Ustaz Dio. Bang Santo Bonar, mungkin Ustaz Dio lebih. Ya, waalaikumsalam. Lagi ya teman-teman. Assalamualaikum. Ketua Umum. 2013. Apa itu Ustaz? Ya, aku sedikit tanggapi itu ya masalah hadis 72 bidadari itu. Aduh berisik ya. jadi hadis yang disebut tadi si mata picek gitu, MP, dia nggak baca sanadnya. Kenapa? Dia baca sanadnya. Di situ ada namanya Syahr Ibn Haushab. Itu diperselisihkan oleh para ulama tentang keabsahan riwayatnya. Nah, Ibnu Adi salah satu ulama kritikus hadis, para ahli dalam kritik sanad. Ibnu Adi rahimahullah mengatakan sebagian besar riwayat Syahr itu mengandung unsur-unsur yang bermasalah. Dia nggak kuat dalam bidang hadis. Riwayat-riwayatnya tidak dijadikan sebagai dalil maupun pegangan dalam perkara agama. Keren nggak? Keren. Makanya dia nggak baca sanadnya. Yang kedua, di situ ada Ash'ath ibn Abdullah al-Huddani. Wah, ini lebih ini lagi, dikritik oleh para ulama ahli hadis seperti Al-Uqaili mengatakan apa? Riwayat-riwayatnya mengandung kekeliruan, waham. Itu banyak kritikannya, tapi ya udahlah, karena dia nggak baca sanadnya, ya udah selesai. Pasti ketahuan kalau dibaca sanadnya. Lanjut. Tadi saya sudah minta, kamu coba buka lagi hadisnya, baca sanadnya. Perawinya bagaimana? Kamu paham apa enggak? Dia tidak mau lagi singgung. Yang kedua tadi, saya buka Wahyu 19 nomor 7 yang mereka katakan itu adalah alegoritma atau apa nggak tahu ya. Tapi saya bukakan original, di mana di situ bukan kiasan, tetapi sudah merujuk kepada memang perkawinan, pesta perkawinan. Kenapa tidak dibahas? Alegoris. Nah, terus dia menyerang dia sudah menyerang personal itu. Kau Nora mengantri bla bla, mama kau begini ya kan? Dia sudah serang begitu, saya serang. Terus Tuhan dibilangkan 31, kenapa mereka tidak mau bahas kalau Tuhannya menginginkan 32 perawan? Kejar terus, kenapa mereka tidak mau bahas? Kenapa itu yang tidak mereka tanggapi? Tadi satu, mereka minta ditanggapi soal hadis, soal 72 bidadari. Saya sudah tanggapin. Terus soal yang perkawinan di surga, saya sudah tanggapin. Saya tanggapin dengan Wahyu 19 nomor 7. Kenapa mereka nggak mau bantah yang itu? Kenapa mereka tidak mau kaji? Mereka katakan alegoris. Ya udah, terus soal Tuhan yang keluar dari kelamin. Itu bukan hina. Loh, kalau bukan hina apa gunanya Tuhan Maha Suci? Mereka bangga Tuhan keluar dari kelamin itu, mereka bangga. Ini saya bilang, apa yang mau dibanggakan kalau Tuhan keluar dari kelamin, umur 33 tahun, nonotnya tidak difungsikan? Apa yang mau dibanggakan? Tuhan yang pernah ditampar, dicambuk, diludahi. Kodratnya sebagai manusia. Kalau kodratnya sebagai manusia, titiknya fungsinya untuk apa? Mereka nggak mau tanggapin. Ya jadi untuk apa lagi? Makanya
Blende kejar. Tadi WA, kita kejar yang dimana dijanjikan keselamatan untuk Kristen. Untuk Ortodok, Katolik, untuk Tritunggal, Unitarian, Saksi Jehova, Mesianik, di mana Yesus menjanjikan itu. Kalau di Al-Quran saya sudah tunjukkan, yang mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan mencintaimu dan menghapusi dosa-dosamu. Mencintai Allah dengan mencintai Nabi Muhammad saja, sudah satu poin, Allah akan menghapus dosa-dosa. Itu selamat. Keselamatan seperti apa katanya lagi? Ya keselamatan. Dulu Maryam 71, dia tidak baca 72. Tapi sudah dibantah sama Blender tadi. Cuman memang kurang puas sekali aku. Cuman Blender bilang tadi, udah nggak usah lagi dilanjutkan. Memang sudah mau, kenapa? Yang saya bingung tuh itu, kenapa di dalam bilangan 31, Tuhan yang menyediakan 32.000 perawan, 16.000-nya untuk tentara, kenapa dia tidak mau bahas? Ya, roastinganmu yang kurang. Roastinganmu itu yang kurang. Gitu loh. Nggak perlu kita sama mereka itu, ya kan? Nggak perlu memberikan penjelasan sebagaimana Ustadz dia menjelaskan. Karena memang mereka tidak butuh jawaban kan gitu Ustadz kan? Betul. Mereka hanya cukup poin. kita memberikan, iya, cukup kita memberikan jawaban sepintas saja nampol gitu. Contoh, Muslim 4979 tadi, di mana dikatakan bahwasanya ya orang Yahudi Nasrani sebagai penebus dosa. Tampil aja dengan di Muslim 4971-nya. Di 4971-nya kan diampuni oleh Allah dosa itu. Dan diampuni dulu kan, baru ditimpakan kepada mereka. Nah, lalu roasting. Gitu loh. Tidak kawin mengawin tadi di roasting itu. Kalau itu enak kali itu. Ya Allah ya Tuhan. Mana? Yang mana? Hah? Yang mana? Mungkin sekarang roasting. Cuman nyoto ini. Bukan yang mana? Monolog lah. Kan dia bilang itu berdasarkan kitab Matius itu kan. Di surga mereka tidak ada kawin mengawin. Ya. Gitu. Sesat kamu kata dia kan gitu. Pada hari berbangkit orang tidak kawin mengawin. Sebenarnya hari berbangkit itu bukan surga. Kalau buka datanya, bukalah datanya itu. Tidak ada di surga itu. Bukan, makanya itu ku bilang. Itu kan ku bilang. Kalau kalian dibangkitkan terus masuk surga dengan tubuh kemuliaan kalian, terus apa gunanya cepet kau Agatha? Ya itu ku bilang, apa gunanya bikin kau MP? Kalau begitu tutup cepet kau Agatha lubangnya. Ku bilang begitu itu. Nggak usah gitu, nggak usah serang pribadi dia, serang. Aduh, kayak mana aku bilangkannya ya? Karena nggak ada lagi hutan di sini toh. Bukan, karena dia tadi sudah menyerang pribadi saya. Kan tadi dia Roasting loh, roasting. Kupotong Udah tahu itu, leherku yang jadi taruhannya. Kalau mendengar narasiku roasting itu tadi, kalau tidak tertawa-tawa umat muslim di bawah, kupotong leherku. Itu taruhannya. Dan mereka itu akan malu kali. Gak akan ada harga diri Oten itu lagi. Gak akan ada harga dirinya. Gak mungkin sekarang ini ku roasting kan. Karena gak ada lagi Otennya. Masuk Polda aku nanti. Tapi kalau ada Otennya, mantap. Lucu kali itu. Kalau kita roasting itu karena apa? MP kan tadi berupaya bermain dia, framing dan juga roasting. Tapi roastingan dia itu gak tajam. Gitu loh. Tapi kalau itu balas tadi dengan roastingan, itu kemas itu bubar itu, mundur itu, Agatha mundur itu. Makanya Agatha itu takut kali sama aku mana mau Agatha itu, MP lagi sudah berak celana dia kan, gak mau lagi dia menawarkan diskusi. Karena gini, cemana ya, kita tidak berfokus hanya untuk menyerang pribadinya saja, gitu loh. Tetapi pemahaman yang kita serang, kita hantam dengan akal. Bermain di roastingan itu tadi. Hantam, lucu kali tadi itu. Aku aja dengar narasi itu tadi. Wih, narasi si MP tadi, ini kok di roasting begini. Wallahi, kalau nggak ketebahak-bahak, aku kurasa pingsan ketawa itu. Aku membayangkan dia ketawa-ketawa aku. Jujur tidak fokus. Kenapa? Satu, memang harus kusediakan waktu untuk Blender. Karena kan udah sering WA juga. WA dari Bang Dio masuk, dari abang ini masuk, jadi saya baca itu. Ya. Jadi kalau dari tadi melihat itu, saya melihat data nih. Saya nanti akan bilang begini toh. Ya, itu saya sudah memang dihimbau
kalau mau roasting, serang ke pribadi, jangan ke ketuhanannya langsung. Tapi kalau sudah fatal, serang ke bilangan 31, itu yang saya dianjurkan tadi. Iya, Makanya. enggak. Kita roasting itu. Kita roasting bukan Kristen jadi roasting. Itu contoh nih ya, contoh. Kayak aku kemarin duet sama Uni Rifa melawan Oki sama si penghujat itu, dubur berdarah apa siapa itu? Kan dia Iya. Nabi Muhammad SAW. Ku kasih Al-Qalam ayat 4 kan? Kan gitu. Nih, kau ngomong apapun tentang Nabi udah nggak laku lagi. Allah tuh Rabbul Alamin mengatakan dia memiliki budi pekerti yang agung. Lalu ku roasting perkawinannya kan? Sebenarnya itu pun tahunya. Data tentang perkawinan Kristen tuh gak punya. Gitu loh. Ya. Nggak- Oh iya. Aku lupa di situ, aku lupa. Itu. Aku lupa yang soal perkawinan mereka itu. Nangis dia. Karena gini loh. Ya kan? Memang kalau sudah berdua itu kita harus membagi waktu itu yang kurang apa ya, kurang sip ya. Tadi aku minta sama full sama si Blender, tapi Blender juga minta aku bagikan sedikit. Aku sudah terpikir aku yang bukan dua melainkan menjadi satu daging itu. Sudah terpikir aku itu bodoh kali kan. Dubur berdarah. Iya. Giliran si dubur berdarah kan nangis dia, dibilang dia menyerang-nyerang pribadi, bawa-bawa mama awak kata dia. Tapi udah aku bilang, makanya itu MP Agatha, ya Agatha, kau melonte dulu, bertobat baru kau didahulukan masuk surga. Ingat, melonte dulu. Kau juga mamamu MP ya. Dulu karena Yesus sendiri yang menjanjikan perempuan lonte duluan masuk surga. Ya, Agatha apa jawabnya? Nora, kau yang bertanya, kau yang menjawab. Di dalam Al-Quran kamu saja juga, di dalam keimanan kamu saja, perempuan, orang yang manusia yang berdosa, bertobat masuk surga. Kenapa dia tidak baca selanjutnya? Perempuan pesundal memang bertobat masuk surga, tapi didahulukan mereka. Makanya aku bilang tadi, makanya Agatha, melonte dulu kau, ya bertobat, baru kau yang akan didahulukan masuk surga ya. Surat sapi betina. Makanya aku bilang, Agatha, bukannya kau Islam katanya. Kau katanya ngaku Islam. Terus sapi betina kan masa kau nggak ngerti asbab nuzulnya kenapa? Cuman gini kok ya. Kok mau si Blender on cam ya? Itu perdana on cam di rumahku loh. Di rumahku perdana. Tadi dia, tadi sore aku live, dia masuk langsung on cam. Langsung on cam. Perdana dia di rumahku. Iya. Karena dibilang harus on cam kan ya nggak apa-apa, bagus lah ada keberanian dia. Aku itu sebenarnya jam 9 tadi aku ada kelas nahu sorob ini loh. Ada kelas nahu sorob. Cuman gara-gara aku tengok Blender on cam. Gue Ustadz kita libur dulu Ustadz ya, aku bilang aku ada urusan, aku bilang gara-gara on cam Blender. Makanya nonton aku gara-gara on cam Blender. Ya mungkin Bang Santo, Bang Vicky silakan Abangku. Tapi ya memang apa ya? Memang karena di room Blender itu. Tapi kalau misalnya apa seru kalau kita berdua melawan mereka. Yang satu ngaku murtad, pernah Islam, yang satu ngaku penginjil. MP kan dua kali sama aku kan, ujungnya emosi dia kan, emosi patah. Assalamualaikum. Musuh hujatan tuh. Waalaikumsalam. Bang Gunto, silakan Bang Gunto. Apa ya, diskusi tadi memang mantap ya, pas tadi pas mantap. Apalagi bilangan tadi tuh. Aku udah mau ketawa sebenarnya. Kenapa bilangan itu gak mau mereka kaji ya? Tuhan kau minta 32 perawan nggak bisa jawab. Kenapa gak mau mereka kaji itu? Bingung kan mereka, kok ada ini lagi ya bilangan ini. Itu dari dulu tuh ya, Sediking kok. Mantap Bun. Ya Sediking itu dulu kalau bahas itu, wah bingung dia tuh. Udah dari dulu Sediking itu kan dulunya di akun Sediking kan. Iya. Bilangan 31 itu kocar-kacir dia sama kiamat tuh. Gak bisa mereka jawab. Bilangan 31 Aku itu kurang jelas tertulis tahu ini. itu. Mau ku tadi narasinya, Tuhan kau menginginkan 32 perawan, Tuhan kau keluar juga dari lubang perawan. Nah, itu Agatha udah panik itu.
tentang Iya, keluar dari selangkangan dan panik ya. itu kodratnya, itu bukan berarti hina. Wah, kalau begitu tidak ada lagi Tuhan Maha Suci, kan begitu gue bilang. Tuhan apa Maha Kuasa Agatha? Kalau dia ditampar, digebukin Agatha. Di Sambo saja Agatha, tidak Bang ada yang Farouk- berani meludahin dia. Ini Tuhan kau sudah diludahin. Halo Mak Mak. Tapi Bang Faruk tadi dari jam berapa blender itu udah open cam itu? Iya, di rumahku tadi sudah open Open cam cam dia? dia. Ya, pertama aku pula kaget. Aku tadi ketemu, ini siapa? Blender. Tapi lawan Nora Blender. Ini kok lain, ini siapa? Kan di Komal Nora aku nontonnya. Nama Iya. akunnya Bang, Blendernya belum muncul loh. Ini siapa? Tapi lawannya Blender. Kok wah ini lawan kawan Nora pikirku. Masuk aku. Kurang ajar kau. Mak, turunlah Mak. Kamu nggak apa? Malas aku. Rupanya Bang Blender, nama akun seblender rupanya pikirku. Begitu aku tahu Blender, ku WA ini. Ustadz ku WA ya, Ustadz malam ini kita libur dulu Ustadz ya. Aku ada urusan. Nanti habis bisa aku tonton ini. Kapan lagi nengok Blender on cam diskusi kan? Pecah rekor itu pecah rekor itu. Berapa tahun? 4 tahun lah di toko rasa ya. Iya. Oh 4 tahun loh. 4 tahun dia tidak on cam, hanya di roomnya si Nora dia pertama kali perdana on cam. Oh pernah juga di on cam. Aku Bang Faruk sedikit aja. Tadi jam Aku udah setengah 5 urusan aku mau buka turun. room, dia minta naik langsung Nora on cam sedikit. ya. Sedikit ya. Sebenarnya aku juga pengen on cam, cuman TikTok gak mau aku on cam itu. Aku pengen diskusi kayak gitu kayak Bang Faruk, cuman TikTok gak mau aku on cam. Alah, Aku Bang heran gitu. Santo. Gaya aku lah Banyak bang. kali alasan kau bang. Saya izin pamit dulu Ustadz Dio. Saya nggak enak ngomong lebih, ada Ustadz Dio sama kagak ada ketua umum di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya wajar lah si Blender minta data. Tadi dia bilang gini, dia tadi minta data timbangan. Padahal sudah dibilang tidak ada dibilang timbangan, tetapi yang melakukan amal soleh, kebajikan itu akan masuk surga, kan begitu. Nah itu sudah ditanggapi oleh Blender. Keselamatan apa? Udah ditanggapi. Yang mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad, Allah akan menghapus dosa-dosanya. Berarti kan selamat dari dosa-dosa. Kan begitu udah ditanggapi. Nah, Blender minta dalil. Saya juga tadi kan pertama kan betul kan itu kamu dengar di mana datanya Yesus menjanjikan keselamatan buat Kristen, Ortodok, Mesianik, Saksi Jehovah, Unitarian. Efesus. Sementara di Efesus 1 itu surat cinta Paulus kepada Efesus. Surat dijadikan firman. Tapi waktu Blender on cam agak sedikit sopan dia diskusinya ya. Nggak sekedar apa dia kan? Bapak kepala kau nggak ada. Nggak ada di situ dari Blender, makanya aku langsung ya, Blender izin aku masuk. Oh ini ku bantai betul manusia. Udah muak aku. Sekali dia diskusinya, lembut kali Blender ini, lembut kali hatinya ini. Aduh. Iya. Saya pikir Blender tadi mau bantai. Iya kan? Tadi kan sempat Tapi si sama MP tuh putar-putar lagu kan? Kenapa? tapi memang betul itu. Mereka itu cuma mencari koin saja. Iya. Sensasi cari koin saja. Siapa kan tadi dapat singa itu? Si apa? Si Agatha. Agatha. Iya, dapat singa dia tadi itu. Si Agatha tadi itu. Cair lah mereka memang. Tapi ya udah, kan aku udah bilang sama saudara muslim, kalian datang bantu tap-tap layar, share, posting. Kalaupun nggak ada koin nggak masalah. Makanya kita di sini kan cari kebenaran, bukan koin. Gitu loh. Koin itu bonus. Tapi udah memang apa ya toh ya, walaupun tidak begitu apa, tapi udah puas lah. Puas yang mengatakan, yang akhirnya mereka bilang ya itu kodratnya sebagai manusia. Keluar dari lubang tumak kelamin itu bukan suatu kehinaan, jelas itu sudah menghina gitu loh. Kodratnya katanya udah puas lah, udah Agatha udah
Udah, aku mau diskusi yang elegan. Waktu pas yang aku bilang, itu bilangan 31. Kenapa Tuhan kau memerintahkan mengumpulkan 32 perawan itu peti bagi Tuhan kau? Mau diapain? Bahkan 16.000 perawan yang 16.000 perempuan perawan diberikan kepada tentara yang keluar berperang. Ini Tuhan mucikari apa germo? Aceh kan orang yuk, insya Allah ke Aceh saya. Iya, karena jawaban mereka itu cuma asumsi belaka. Semua asumsi. Apa yang mereka sampaikan asumsi. Gini loh teman-teman ya, kalau kita jujur dengan Bible, makanya kalau saya dibawa tentang keselamatan, duluan saya kejar, yang duluan saya kejar itu toh, siapa sosok yang pernah menjanjikan keselamatan ya untuk Kristen, Protestan dan Ortodok. Kejar dulu tuh. Aku kejar tuh. Siapa? Sebut satu nama. Siapa? Nanti match berikutnya aku tanya lagi tuh siapa. Kalau di Islam, contoh itu tadi agak telat itu blender bawa Fusil 30. Innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhanku adalah Allah dan mereka istiqomah sampai mereka mati, ya malaikat datang kepada mereka, jangan takut, Allah akan memberikan surga kepada kalian. Jelas. Kami ketika kami panggil Tuhan kami Allah masuk surga. Bagaimana dengan Matius 7 22 sampai 23? Oh, itu tidak sempat dibawakan. Itu komparasikan dia, roasting di situ sakit kali tuh. Kami panggil Tuhan kami Allah, kami masuk surga. Kristen panggil Yesus Tuhan, diusir, nggak dikenal. Dikatakan membuat kejahatan. Kami mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam surah Al-Adzab 21 dapat rahmat. Kalian ngikutin Yesus, diusir. Matius 7 nomor 22 di roasting itu yang bermanggil Yesus Tuhan, bernubuat dengan nama Yesus, bermujizat dengan nama Yesus, ngusir setan dengan nama Yesus. Bagaimana sosok Yesus menjanjikan surga kepada kalian sementara Yesus tidak kenal kalian? Siapa yang manggil Yesus Tuhan tidak dikenal oleh Yesus? Kan dikatakan Yesus, aku tidak mengenal kalian. Berarti yang ada padamu ya hanya angan-angan saja. Hanya angan-angan saja. Bagaimana aku bisa berbicara kepadamu tentang konsep keselamatan sementara kau tidak punya sosok yang menjamin keselamatanmu? Baru mainkan analogi. Kita bertarung lagi balapan ke Lamborghini. Kau nggak punya Lamborghini, yang kau pakai Lamborghini tetanggamu. Ya berseraklah kau menjelaskan tentang mobil Lamborghini-mu orang punya tetangga. Kenapa tetanggamu tidak mengenal kamu? Aku punya ini mobil Lamborghini-nya. Jangankan mau jadi juara kok dalam pertandingan, ikut lomba pun kok nggak boleh. Karena kok nggak punya Lamborghini, kan begitu. Di roasting dia begitu. Baru dihantam. Gitu loh. Apalagi bilangan 31 itu tuh. Enak kali ngerosting itu 32 perawan itu. Tinggal bilang aja untuk apa Tuhanmu. Ayo. 32 perawan itu untuk apa Tuhanmu? Sambil main-main kan gini. Gitu-gitu lah. Enggak, makanya saya tadi tidak mau lagi lari ke data-data Islam. Percuma. Larikan aja ke data Kristen. Singkat aja. Makanya si Oki itu kok diskusi sama aku, sakit kali hatinya itu. Si Faruk tidak menjawab karena aku nggak mau menjelaskan. Sekilas aja aku beri jawaban diam. Dah, setelah itu aku hantam dia. Makanya si Oki kalau ada diskusi sama kan gini dia. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran.
Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.